Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safina Dewi dengan NIM 0557525505 Program Studi Sistem Informasi asal UT Daerah UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan perintah tugas 1, di mana tugas tersebut memiliki soal-soal sebagai berikut. Soal pertama yaitu, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Yang kedua, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru, yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Yang ketiga, buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka, tipe datanya integer yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Serta pendeklarasian data ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang keempat, buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama dua angka, tipe datanya string, yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut. Kemudian, untuk mendeklarasikan angka-angka ini, di sini diperintahkan untuk menggunakan bahasa pemrograman Java juga. Yang terakhir soalnya adalah buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list angka sebagai berikut dengan pendeklarasian menggunakan pemrograman Java. Baik, pada tugas kali ini saya akan menggunakan aplikasi Sublime Text untuk penulisan kode program. Langsung saja kita tulis kode programnya, yaitu import java.util.linklist. Baris ini digunakan untuk mengimpor kelas linked list dari library Java agar kita bisa menggunakan struktur data linked list dalam program nantinya. Oke, selanjutnya adalah enter, kemudian public kelas tugas praktik 1, kemudian kurung kurawal, enter, lalu public static void main string. Oke, pada baris ini adalah sebuah metode atau titik utama dari penulisan program untuk dijalankan. Semua kode yang ingin dieksekusi harus berada di dalam metode ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita menuliskan variabel dari soal yang sudah ditentukan. Variabel pertama yaitu variabel float. Kita tuliskan di sini. Lalu kita tuliskan float struktur baris sesuai pada soal yang ada. Kemudian sama dengan kita tuliskan angka 3,15, lalu kita berikan huruf F di belakangnya. F. Oke. Variabel float ini digunakan untuk menuliskan angka desimal. Seperti contohnya di sini saya menuliskan angka 3,15, kemudian saya menambahkan huruf F di belakangnya karena pada pemrograman bahasa Java untuk tipe data float itu harus ditambahkan huruf F di belakang angkanya. Selanjutnya kita akan menuliskan untuk soal nomor 5 yaitu variabelnya linked list. Oke. Kita tuliskan tipe datanya. Itu linked list menggunakan integer nama urutan is di enter, kemudian kita tuliskan urutan list dari angkanya, urutan list namanya, urutan list angka dot add, kita tambahkan dot add, kemudian kita masukkan angkanya.
yaitu angka 15, 28, 33, 47, dan 49. Tambahkan angkanya di sini adalah angka 15. Kemudian kita copy aja. Sampai 5 kali karena diberikan angkanya 5. Kemudian kita ganti angkanya dengan angka yang diperintahkan, angka 15, 28, kemudian angka 33, kemudian angka 47, kemudian angka 59. Setelah menuliskan urutan list angka ini, tahapan selanjutnya yaitu kita menuliskan outputnya agar nanti saat program dijalankan terlihat outputnya seperti apa. Baik, selanjutnya setelah menuliskan kode programnya, kita selanjutnya menuliskan kode untuk outputnya agar program yang sudah kita tulis di sini itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi kita di sini kita menulis sistem output .print, kemudian kita tuliskan variabelnya float, di mana berisi struktur baris, kemudian yang selanjutnya adalah string, berisi susunan kata baru, di baris ketiga ini ada array 1 dimensi yang berisi angka dengan nama 8 angka, yang selanjutnya adalah array 2 dimensi untuk tipe data integer, di mana ada namanya 2 angka, kemudian selanjutnya adalah untuk print linked list-nya dengan nama urutan list angka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali satu persatu dari tiap baris ini. Kode-kode ini berfungsi untuk apa? Selanjutnya, saya akan kembali menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap baris yang ada di sini. Dimulai dari yaitu ada di sini import java.util.linklist. Baris ini digunakan untuk mengimport kelas linklist dari library Java atau dari penyimpanan dari file yang sudah kita simpan. Kemudian selanjutnya ada public class tugas praktik 1. Ini merupakan deklarasi kelas utama di mana semua kode program Java harus ada di dalam kelas ini. Kemudian selanjutnya ada public static void main string ARGS. Ini adalah sebuah metode utama atau titik awal program ini dijalankan. Untuk semua kode yang ingin dieksekusi ini harus berada di dalam metode main ini. Terus kemudian sekarang kita masuk ke bagian deklarasi variabel array. Sekarang kita masuk ke bagian deklarasi variabelnya. Nah, di sini ada struktur baris, float struktur baris yang saya taruh di sini angkanya 3,15. Sini saya membuat variabel bernama struktur baris dengan tipe data float digunakan untuk menyimpan angka desimal. Kemudian nilainya adalah 3,15 dengan diakhiri huruf F karena aturan penulisan float di Java adalah harus diakhiri dengan huruf F. Selanjutnya ada string susunan kata baru, yaitu katanya pemrograman struktur data Java. Pada baris ini saya membuat variabel bertipe string, lalu digunakan untuk menyimpan teks. Teksnya ini seperti pada perintah soal, yaitu pemrograman struktur data Java. Kemudian yang berikutnya adalah array 1 dimensi dengan tipe data integer dengan nama 8 angka. Di sini angka-angkanya tertera yaitu angka 10, 12, 18, 23, kemudian 33, 58, 67, dan 82. Di sini saya membuat array dengan nama 8 angka sesuai dengan perintah pada soal. Array ini juga bertipe datanya integer karena berisi 8 angka. Kemudian array itu digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Kemudian selanjutnya itu ada array 2 dimensi. Di sini tertulis string dengan nama 2 angka. Pada soal diperintahkan untuk membuat 3 baris dan 3 kolom. Jadi di sini saya membuat susunan angkanya yaitu 3 baris dan 3 kolom dengan baris pertama yaitu 246, baris kedua 8, 10, 12, baris ketiga 14, 16 dengan 18. Array 2 dimensi adalah array yang berbentuk seperti table. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom serta tiap-tiap elemennya itu diminta di sini untuk disimpan dalam bentuk string. Oke, kemudian selanjutnya itu kita diminta untuk membuat variabel linked list. Linked list di sini dengan nama urutan list angka, terus saya tulis dengan new linked list. Saya membuat sebuah linked list dengan tipe data integer sesuai dengan perintah pada soal.
Link list ini adalah struktur data dinamis, yang bisa bertambah atau berkurang ukurannya. Oke, selanjutnya untuk penambahan data, di sini saya menggunakan angka-angka yang sudah ada di dalam soal seperti ini. Kemudian terdapat metode add di sini digunakan untuk menambahkan sebuah elemen ke dalam linked list. Kemudian sekarang ada di bagian output. Baris pertama di nama output ini terdapat tulisan system out print float plus struktur baris. Ini digunakan untuk menampilkan nilai pada variabel float pada saat nanti program dijalankan. Kemudian berikutnya ada system out print string plus susunan kata baru, menampilkan ini berfungsi untuk menampilkan isi dari variabel string. Selanjutnya ada system out print array satu dimensi, yang ini hanya untuk mencetak teks tanpa pindah baris. Kemudian selanjutnya ada for integer angka dengan nama angka. Ini adalah perulangan untuk mengambil setiap nilai dalam array satu dimensi. Kemudian selanjutnya itu ada sistem outprint angka digunakan untuk mencetak setiap elemen array. Selanjutnya ada sistem outprint array 2 dimensi. Ini juga berfungsi untuk pindah baris dan memberi judul output array 2 dimensi. Baris berikutnya yaitu untuk perulangan baris array. Kemudian pada baris berikutnya yaitu for integer j sama dengan 0, j kurang dari 2 angka. Kemudian itu untuk perulangan kolom array karena di sini adalah array 2 dimensi. Kemudian baris selanjutnya ada sistem outprint 2 angka. Ini berfungsi untuk menampilkan isi array 2 dimensi berdasarkan indeks baris pada kolomnya. Kemudian ada sistem outprint digunakan untuk pindah baris setelah satu baris selesai ditampilkan. Yang terakhir yaitu ada sistem outprint linked list plus urutan list angka. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi linked list sekaligus. Baik, sebelum penutup saya akan mencoba menjalankan program ini. Di sini saya akan menggunakan command prompt untuk menjalankan tugasnya, untuk menjalankan programnya, maaf. Oke, sini saya akan mencoba masuk ke dalam filenya. Sudah masuk ke dalam foldernya, kemudian saya akan menarik programnya dari Sublime Text. Karena nama filenya tadi adalah tugas praktik 1, maka saya di sini akan mengetikkan tugas praktik 1.java. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian kita akan menarik programnya lagi. Jadi tuliskan sekali lagi nama filenya, lalu enter. Kemudian akan muncul data seperti ini. Ketika sudah muncul data seperti ini, maka program berhasil dijalankan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.